sudah tahu terciptanya Adam, tapi kalau di kitab hidup beda namanya. Tapi intinya kan sama, kalau disatukan sama saja. Apa bedanya dengan Jongko Joyoboyo, Iya. Siliwangi? Tetap ada sambungannya. Ya gitu aja jatuhnya. Iya. Nanti Allah itu wujud ya? Bukanlah. Bukan. Kita yang mewujudkan sendiri dengan kita menjalani, melakoni sifatullah. 7 yang ada di dalam diri. 7 sifat Allah. Ya dilakoni, dijalani. Agar kita selalu, jiwa kita, pikiran dan jiwa kita tetap bersih. Karena saling belas asih, karena bagian dari sifat-sifat Allah. Iya. Semua makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan, alam semesta ini kan ciptaan dari Allah. Betul ya Bapak ya? Betul. Nah, sebelum Allah ini menciptakan semua yang ada di dunia seisinya, Allah itu berada di mana? Ini dia nih. Ini pertanyaan jebakan Batman nih. Kalau kita merujuk lagi-lagi di kitab. Bukan di kitab sih. Lagi-lagi ini kalau kita bahas masuknya ke kitab Hindu loh. Awal penciptaan. Itu gimana, bisa sedikit diulas? Ya makanya harus dipahami arti kata Hajar Aswad itu apa, batu hitam itu apa. Awal penciptaan. Ya tetaplah sebelum terciptanya manusia, terciptanya dulu alam kedewaan. Makanya ada sebutan negeri pewayangan, jatuhnya kan ke situ. Sebelum diciptakan. Ya sebenarnya kita udah tahu. Kalau bicara dari Quran, sudah tahu terciptanya Adam, tapi kalau di kitab hidup beda namanya. Tapi intinya kan sama, kalau disatukan sama saja. Apa bedanya dengan Jongko Joyoboyo, Siliwangi? Tetap ada sambungannya. Ya gitu aja jatuhnya. Kenapa kita ribut-ribut perkara kayak begitu? Ya tentang kita hidup, urusannya antara kita dan alam lah jatuhnya. Karena masa penghakiman itu kan masih di bumi sih. Amal dan perbuatan itu. Penghukumannya masih di bumi, lain di langit. Langit ya kalau manusia pilihan, iya. Wali-wali Allah, iya. Ke langit. Nah kita tetap alam ketiga, alam tengah. Seperti kitab suci yang ada sekarang gitu boleh. Itu kan ditulis entah berapa ratus abad yang lalu kan, seperti itu kan. Betul. Nah, kalau kita sesuaikan dengan perkembangan zaman gitu, perkembangan teknologi yang sekarang kan lebih canggih gitu. Betul. Perlu nggak kitab-kitab suci itu direvisi? Sebenarnya para kiai sudah itu. Sudah merevisi itu. Sudah ada kok, kita tahu. Pernah lihat sentral jadinya. Jatuhnya direvisi jadi sentral lah. Soalnya kalau saya pribadi loh, ini saya pribadi ya, terkait dengan apa yang ada di kitab gitu. Contoh aja terkait asal usul cerita penyembelihan hewan kurban gitu. Itu ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih anaknya yang namanya Ismail. Betul. Nah, kadang saya berpikir begini, itu pribadi saya bahwa itu kan atas perintah atau wahyu dari Allah untuk menyembelih anak, kan seperti itu. Betul. Nah, kalau memang itu wahyu dan perintah dari
Allah, kok Allah sekejam itu seorang bapak disuruh menyembelih anak yang tidak berdosa dan tidak ada sebab akibat, tiba-tiba ada wahyu perintah untuk menyembelih seorang anak sendiri, kan seperti itu. Betul. Nah, kalau logikanya kita aja membunuh binatang aja harus harus ada pertimbangan, gitu. Betul. Nah, itu bagaimana itu? Mungkin Gusti Allah menguji keimanan Ya. dari manusia pilihan itu. Sebelum Allah mengangkat derajatnya, kan diuji bagaimana pengabdiannya terhadap Gusti Allah, bagaimana pengorbanannya terhadap Gusti Allah. Jatuhnya kan itu, iman kita goyah atau tidak. Kok sampai sekejam itu gitu loh maksud saya. Ya itu bagian dari ujian buat manusia-manusia pilihan. Sebenarnya itu bukan rahasia umum, manusia pilihan akan diuji keimanan. Imannya goyah atau tidak. Diiming-iming harta, tahta, wanita. Jatuhnya kan itu. Itu kan bagian dari ujian. Disitulah Allah menguji, mungkin kan itu. Tapi biasanya ya seperti itu. Tuhan itu kan sifatnya gaib ya. Betul. Nah, untuk menemui kegaiban Tuhan melalui diri kita itu apa? Ya itulah fungsinya spiritual. Menyatukan pikiran, terkoneksi ke batin, baru bisa kita mengenal 7 cakra itu kebuka, baru bisa mengenal dunia goib. Pasti akan bertemu. Tidak juga, tergantung toponeng urip. Maksudnya? Harus jiwa yang bersih, bertapa dalam kehidupan, bertapa dalam keramaian. Itu saja. Ada yang mengatakan, jika kamu pengen bertemu Tuhan, matilah dulu. Nah, apakah orang yang sudah meninggal itu pasti akan bertemu dengan Tuhan? Matilah dulu. Merogoh Sukmo bukan bagian dari seperti itu. Kan versinya cuma bedanya ada benang merahnya belum terputus. Itu aja. Merogoh Sukmo pasti ada benang merah. Itu belum terputus, masih tersambung di jasad. Ya Merogoh Sukmo lah. Ingin mengenal alam goib, biar kita nggak ada bedanya nih, kita bisa bersentuhan langsung. Ya cara satu-satunya Merogoh Sukmo, nggak ada lagi. Kalau kita mau berinteraksi, itu pun pasti kita mengenal dunia kerajaan dulu. Kerajaan-kerajaan goib. Lain kerajaan Allah, lain cerita. Kita pasti akan bertemu itu dulu. Makanya aku bilang masih jauh. Kita sudah mengenal betul karakter, terus dunia yang berbeda dengan kita. Kita kan harus menyesuaikan dulu. Karena perbedaan itu. Mereka dunia kerajaan, kita dunia negara. Beda. Kita ke topik yang baru Bobo ya. Oke. Ini kan lagi marak-maraknya dana amanah, itu. Harta amanah Bung Karno. Nah, sebetulnya yang dimaksud dana amanah, harta amanah Bung Karno itu ada nggak Ibu? Kalau harta amanah Bung Karno ada, itu kan sumbangan. Tapi kan ya udah habis lah. Nggak ada. Ujung-ujungnya dari dulu zaman ke zaman ya penipuan toh isinya. Soalnya kan banyak orang-orang spiritual itu yang mengklaim bahwa sebetulnya dana Bung Karno itu masih ada tersimpan. Seperti itu loh Bobo. Ya oke, itu kan urusan negara. Seharusnya dulu negara siapa yang jadi presidennya ya dia udah tahu duluan. Ngapain kita. Tapi sebetulnya
ada ya dana Bung Karno, uang dari Bung Karno itu ada ya? Ya dalam sejarah kan ada, semua patungan tuh. Iya, iya. Kayak kerajaan Jogja, terus Aceh, kan nyumbang. Nah buktinya Monas nggak kelar-kelar apa nggak dananya habis.